Selamat malam semuanya. Kembali di Bincang-Bincang Online hari ini, kita akan bahas mengenai topiknya tentang belajar motret. Ini adalah topik yang ke-26 dan udah nggak berasa banget tuh kita udah online selama 26 kali. Memang kalau topik bisa dibilang bervariasi ya. Jadi topiknya tuh gue nggak menutup hanya eh, topik terkait dengan psikologi aja, tapi untuk topik-topik lain juga itu gue masukin ke sini. Oke, dan untuk hari ini nanti narasumbernya adalah Koriki. Koriki itu adalah fotografer, jadi dia akan sharing ke kita mengenai teknik-teknik fotografi ya untuk pemula dulu lah. Jadi untuk teman-teman yang sudah join, jangan khawatir, kalian tetap bisa sambil belajar. Tadi habis foto-foto ya kok? Tadi siang? Tadi tadi siang sih ini cuman apa namanya liputan. Oh, Tadi liputan live streaming di Franciscus. oh, pemberkatan berarti misa ya? Berkatan aja. Oh, berarti sekarang maksudnya Koko masih fotoin untuk wedding, tapi cuma hanya pemberkatan. Apa mereka bisa nerusin resepsi juga biasanya? Eh, Resepsi kalau misalkan emang ada aja sih. Oh, Kalau misalkan emang ada dan juga terbatas ya, paling cuma 100 orang oh iya iya iya, maksimal 100 orang, iya nggak bisa benar. lebih. Nah tapi kalau dari Koko sendiri berarti ada penyesuaian-penyesuaian dong kok. Kalau dari alat gitu atau jumlah tim kan biasanya kan kalau foto kan timnya lumayan ya, Hmm. lumayan banyak. Nah sekarang gimana kok? Oh sekarang sih minim banget. Paling juga kayak tadi live streaming misalkan cuma 2 orang atau 1 orang Hmm. misalkan. Paling banyak 2 orang. Udah gitu si foto video paling 2 orang juga. Oh, Paling maksimal 3 orang. Jadi semuanya ada 5 orang lah kurang lebih. ya, karena kan dari Koko bilang gitu, kalau resepsi misalkan mau 100 orang kan itu 100 itu kan udah termasuk pengantennya, terus mungkin Ya, tugas makanan gitu-gitu ya. Jadi bukan hanya tamu undangan kan 100 itu. iya, benar-benar. Oh, oke oke. Iya, tapi berarti job ini sendiri kok eh, foto wedding sendiri berarti tetap masih jalan dong kalau kayak gini. Udah mulai jalan lagi ya, tapi masih belum seperti dulu. Iya. Nah, kita Betul, sambil nunggu misalkan nanti teman-teman ada yang join lagi gitu kok. Kita sambil langsung mulai aja kali hmm, ya. Ini akan boleh. perkenalan dulu tadi nama aku udah jelasin sih di awal namanya kan Ricky Agustinus Ramdan. Biasanya dipanggil aku Ricky ya. Hmm, Oke, hmm. sedangkan nama IG-nya tadi Ricky Motor Jalanan. Nah, kayak tadi kok kita bahas ulang lagi ya. Berarti Nah, ketertarikan dalam dunia fotografi itu sejak tahun berapa kok? dunia fotografi sih tertarik dari 99, tahun 2000 lah awalnya mungkin ya. Heeh, Karena kan lulus lulus tahun 96, lulus heeh. 96, 97 lulus, terus kuliah setahun, ambil D1 desain grafis, udah gitu eh, apa namanya hmm, ambil ke dunia videografi sebenarnya. Oke. Ya videografinya itu sebenarnya dari awalnya kan emang dari eh, apa awalnya dari ngedit video, Hmm, hmm, akhirnya liputan video wedding dulu. hmm, hmm, hmm. Banyak kan wedding sih dulu, masih pakai Oh, kamera besar. iya, iya, iya benar. Ya yang zaman si mama lah. Iya, wah itu sih zamannya udah Nah ya beberapa itu. tahun yang lalu kok. Iya betul betul emang. Iya sih. Udah zamannya zaman vintage banget, udah nggak Hmm. ketinggalan zaman banget. Iya sih benar. Cuma kalau kayak misalkan ya, kadang tuh kalau ngeliat, ya kita balik lagi ngomongin masalah foto gitu. Kenapa sih akhirnya orang-orang memutuskan kok dengan ada namanya foto itu mungkin karena momen-momen kayak Koko bilang gitu ya. Momen-momen Ya, zaman dulu banget tuh dengan adanya foto kan tercapture, kita tuh kayak bisa flashback, bernostalgia dengan adanya foto gitu kali ya. iya. Sebenarnya sih foto itu kan gunanya untuk kita mengabadikan momen. Betul. Kayak kayak sekarang ini nih, Koko lagi bikin project sendiri sih. Hmm, hmm, hmm. Belum baru mulai dan namanya Rekam Bogor. Hmm, oke. Rekam Bogor itu eh, merekam kota Hmm, yang mungkin 10-20 tahun ke depan bakal berubah. Kayak sekarang Jakarta udah makin berubah, betul, gitu betul, kan. Kayak betul, Bogor Sur kan udah berubah. betul. Iya, Nah, itu kan berubah kayak banyak banget kok. iya, benar-benar banyak banget. Dan si si kadang momen yang kita ambil aja udah pasti dong kalau wedding, event itu momen yang udah nggak mungkin kita lupain dalam
Sekali seumur hidup. Taruhlah kalian seumur hidup gitu kan, kecuali kawin lagi. Ya, benar. Gitu kan. Tapi momen kayak penghargaan orang, terus kayak penghargaan misalkan penghargaan orang dapat Oscar, itu fotonya nggak mungkin hilang sampai tahun 2000 atau tahun 3000 nanti, kita nggak tahu. Karena foto-foto yang lama aja orang masih pada suka gitu. Benar. Hitam putih pun orang suka gitu. Benar. Dan Nah, makanya merekam itu kan emang benar-benar tugas fotografer. Iya, dan semua orang bisa jadi fotografer kok, bisa. Iya, berarti maksudnya kan, karena kan nanti ini aku akan posting kan ini di IGTV-ku juga gitu. Dan memang kenapa sih aku mau bahas soal topik ini, karena banyak tuh teman-teman tuh yang kayaknya tuh, kalau aku ngeliat ya kok, zaman dulu tuh ya, misalnya kita tarik 10-20 tahun yang lalu, itu tuh jarang bisa ngeliat orang megang kamera gitu loh. Kayaknya tuh kalau yang megang kamera tuh pasti fotografer gitu. Misalkan aku ke studio foto, atau misalnya kayak tadi ada event wedding, birthday gitu. Kalau sekarang tuh, aku ngeliat gitu di restoran deh, di kafe gitu, anak-anak muda udah bisa pada bawa kamera gitu, dan kameranya tuh bukan kamera handphone ya, kamera tuh yang mungkin kayak DSLR atau bahkan mirrorless gitu, yang udah bentuknya compact kecil gitu kan. Berarti kan sebenarnya orang tuh mulai menyadari bahwa fotografi itu tuh bukan hanya untuk orang yang memang profesinya fotografer doang loh, tapi kayak kita pun nih anak-anak gitu, ataupun orang-orang di luar fotografer itu juga kita bisa untuk foto-foto. Berarti kan ini udah terbuka untuk umum banget kan kok? Iya, betul. Emang terbuka untuk umum, setiap orang bisa mengabadikan apa aja di jalan, apa aja ya, ada acara dimanapun. Kamera bisa dibeli dimanapun. Bahkan kamera makin canggih. Sekarang handphone aja udah makin canggih. Kamera makin kecil tapi ukuran sensor makin besar. Sekarang udah banyak. Benar. Tapi satu lagi, kalau kita nggak ada feeling, nggak ada tes untuk ke sana, untuk jadi bikin foto bagus. Sebenarnya semua foto bagus. Tinggal bagaimana kita menikmatinya. Benar. Kan cuman itu balik lagi ke feeling sama insting kita. Mau kemana foto kita. Betul. Nggak bisa kita bilang misalkan, wah gue fotografer, kayak saya bilang saya belum tentu saya fotografer. Saya cuman mungkin hanya penggiat fotografer gitu. Itu aja, karena emang sekarang ini sering berkutatnya dengan kamera, dengan orang-orang para fotografer yang hebat gitu kan, yang punya nama dan ambasador juga dari branding tertentu. Itu mereka sangat-sangat concern untuk bisa mengangkat nama dan mengangkat hasil foto mereka, hasil karya mereka di IG, di Facebook, di mungkin ada Flickr zaman dulu. Ya, benar. Berarti kan bisa aku bilang juga kalau kita ataupun siapapun yang penikmat foto gitu ibaratnya gitu kan, kita mau belajar untuk mulai menekuni dunia fotografi itu kan berarti bisa, cuma mungkin nggak perlu yang kalau dulu kan, kalau aku mikirnya tuh kalau fotografer tuh harus kuliah atau ngambil kursus sertifikat. Sebenarnya kita sambil belajar sendiri pun, mungkin kayak tadi Koriki bilang, sambil nanya ke orang, belajar ke orang yang memang sudah lama menekuni dunia ini pun sebenarnya bisa berarti ya kok. Untuk awal ya, untuk basicnya bisa. Tapi kalau untuk menuju ke jenjang berikutnya, itu harus melalui sertifikasi. Profesional gitu maksudnya ya. Betul. Jadi kita bisa masuk ke perusahaan, kita bisa motoin pabrik, kita bisa punya kerjaan untuk foto landscape pabrik, di dalamnya pabrik, dan foto itu dipakai di seluruh dunia. Nah itu jadi kita mesti bisa ke sana arahnya. Dan terbuka, sebenarnya sudah terbuka sekali untuk sekarang para penggiat fotografer, terbuka sekali. Kayak APFI, ada namanya APFI, itu dia buat sertifikasi. Gitu. Jadi untuk supaya kita gampang cari uang. Oh, betul. Itu poinnya. Karena gini kok, berarti aku mikirnya gini, ketika kita punya hobi untuk foto-foto, hobi itu bisa menghasilkan uang, cuma kita bisa lihat dulu ya, kalau misalkan kita benar-benar pengen menekuni ini sebagai sebuah profesi, memang
nggak bisa nih kalau cuma otodidak aja. Mungkin kayak tadi Koko bilang, kalau misalnya kita mau masuknya ke corporate atau kita mau mulai masuknya ke perusahaan gitu, pasti kan mereka nanya ya kayak, lu bisa foto, oke, tapi lu punya sertifikat nggak gitu kali ya. Makanya tadi Ko Riki bilang kalau memang mau jadi professional photographer, mungkin bisa ditambahkan dengan kita mengikuti kursus atau training apapun itu yang bisa mengeluarkan sertifikat gitu kali ya kok. Iya, jadi kalau misalkan emang mau menuju jenjang berikutnya untuk bisa kerja di sebuah perusahaan, istilahnya atau jadi fotografer sebuah perusahaan, kita mesti punya sertifikat dulu. Karena nggak bisa kita cuman hanya sebagai seorang fotografer jalanan untuk masuk ke perusahaan, nggak bisa. Kecuali kita udah punya nama, dan orang percaya itu. Betul. Portfolio kita udah banyak, hasil kita udah diakui di luar negeri. Kita sering pameran dan bikin buku, nah itu mungkin akan dipakai sama orang, tapi tetap harus punya sertifikasi. Benar. Kalau kita menembusnya itu menjadi profesi ya, benar-benar. Nah, itu kan gambarannya mungkin untuk nanti teman-teman yang join ataupun nonton kalau misal pengen menekuni dunia fotografi ya kok. Nah, sekarang kan kita mau coba kayak memberikan pengetahuan nih ke teman-teman yang mungkin baru mau mulai dulu nih kok. Karena kan kalau aku bilang nih untuk ngejar sertifikasi fotografi juga kan bukan nominal yang murah gitu ya. Karena kan mereka juga harus ikuti intens, ikut trainingnya atau ikutin kelasnya gitu. Nah sekarang kita mau coba untuk mungkin minta Koko untuk ngajarin dulu deh yang basic-basic dulu aja kok. Yang mungkin mereka tuh masih kayak baru pengen mulai nih untuk belajar fotografi, apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau untuk dilakukan, ke satu adalah yang penting kita punya kamera. Itu nomor satu yang paling penting. Sekarang kalau foto kita kamera sewa, bisa kamera sewa kalau untuk kerja. Tapi kalau untuk punya sendiri kita nggak punya, atau kan kita nggak punya feeling untuk bisa beli HP yang bagusan untuk bisa motret, nggak akan bisa. Kayak kamu kan sering motret kemarin kan, yang ikut apa namanya? Everyday motret. Everyday motret itu termasuk juga di situ ada. Nah tapi itu harus digeluti, harus punya insting dulu, dan yang paling penting kita tahu cahaya, sumber cahaya dari mana, gitu kan. Terus kita mesti tahu rule of third-nya dari fotografi, paling basic itu harus tahu. Jadi kita tahu letak orang di mana, kita mesti tahu nempatin komposisi ini di mana. Gitu. Biarpun fotonya pakai handphone atau kamera pocket sekalipun, kalau komposisi enak, akan enak lihatnya. Iya, karena aku mau nyebutin brand nih jadinya. Karena ada beberapa brand handphone tertentu kok yang dia kan ngejualnya kan kameranya banget gitu ya. Bahkan tuh kalau kita dulu lihat itu di pinggir-pinggir jalan tuh ada tuh billboardnya kan gede-gede banget. Itu yang fotonya tuh aku ngeliat, wow bagus banget. Tapi itu tuh iklan brand handphone tertentu. Jadi aku langsung mikir, gila ya, sekarang tuh handphone aja tuh bisa secanggih itu loh buat foto. Cuma yang aku pikir, balik lagi, itu bukan cuma dari gadgetnya aja yang memang bagus, tapi mungkin dari feel-nya kita, kali yang tadi Koko bilang ya. Karena kan kalau orang, ibaratnya mau megang gadget semahal apapun, mau itu handphone ataupun kamera, tapi kalau memang secara feel-nya dia nggak dapet, berarti kualitas fotonya juga mungkin nggak sebagus itu juga kali ya, Kok. Iya, nggak sebagus itu juga. Jadi gini, kalau misalkan handphone mahal, kamera mahal, kita punya, terus kita sama sekali nggak ada feel untuk bisa jadi fotografer. Jadi kita untuk motret tuh kayak nggak ada rasa lah. Kita nggak mau ngulik dan nggak ada talenta ke sana, ya nggak akan bisa. Tetap hasilnya seperti yang kita lihat, orang merekam seperti biasa aja. Iya. Gitu. Orang merekam seperti biasa, orang arisan, orang kumpul keluarga, foto-foto iseng, seperti itu aja. Benar. Brand tertentu itu handphone sekarang apalagi sudah dipakai, ada tuh satu branding udah dipakai di hasil foto di majalah, di cover untuk foto model. Itu luar biasa. Kalau bilang luar biasa. Iya. Benar. Jadi karena aku mikirnya gini, berarti kan
tadi kan Koko udah bilang nih, kita kalau mau belajar foto, kita bisa pakai handphone, kita juga bisa pakai kamera gitu. Karena kan balik lagi ya, Kok, kan kamera kan kita bilang harganya juga nggak murah-murah banget gitu. Bahkan sekarang kan kalau dilihat handphone pasti lebih murah dibandingkan kan sama kamera dong. Maksudnya kan mungkin teman-teman yang baru banget pengen belajar foto gitu, ya nggak masalah kalaupun kalian punyanya handphone, tapi yang penting kalian belajar mungkin kita di Koko bilang komposisi, cara cari angle-nya, cara untuk memanfaatkan cahaya yang ada. Karena kan mungkin kalau handphone gitu, apalagi kalau dark mode ya kok, maksudnya di malam hari kan semua handphone tuh punya keterbatasan, dan itu cuma bisa kita dapetin foto bagusnya kalau dari kamera. Cuma kan mungkin yang bisa teman-teman yang awam dulu deh, yang kita perlu pelajari mungkin itu ya kok, teknik dasarnya dulu aja. Jadi kalau misalkan kalian ibaratnya nih punya modalnya cuma handphone dulu, ya udah handphone dulu, tapi harus kayak tadi Koko bilang, ngulik dulu cara ngambil foto seperti apa, jadi ketika udah punya kamera, itu jadinya lebih canggih dan lebih jago gitu kali ya kok. Iya, kan sekarang banyak review ya, kayak di contoh saya sebutin Pinterest, Instagram, terus di Facebook juga mungkin sekarang grup-grup banyak. Kita belajar dari situ sih sebenarnya. Karena teman-teman sendiri yang pro aja udah mulai banyak nge-share di situ untuk kita colong ilmunya. Iya, benar. Gitu. Sebenarnya ilmu kita colong dengan bukannya kita dengan ngambil ilmu secara kayak orang mah, wah kita mesti mirip seperti dia, nggak bisa mirip. Tapi kita lihat ilmu dia sampai mana foto ini. Jadi foto yang kita lihat itu jangan kita aplikasikan langsung ke foto kita, karena nggak mungkin akan sama. Kalau kita paksain akan jelek. Iya. Dan kalau misalkan kita mau foto basic dulu, usahakanlah semaksimal mungkin pelajarin dulu dari buku, dari mana, dari YouTube atau dari IG. Karena gini, banyak orang masuk grup fotografi di Facebook, saya lihat perhatiin selama ini, orang nggak mau lihat buku. Orang nggak mau baca. Jadi mereka nanya manual di grup. Akhirnya jadi bully. Keluarnya bullying. Jadi lu baca grup deh gitu kan. Lu baca manual book deh. Lu nonton YouTube deh. Masa nggak punya kuota sih istilahnya gitu kan. Kadang kita beda 50.000 baca nonton YouTube kok. Sampai sebulanan. Kan istilahnya. I see. Jadi orang tuh pengennya yang praktis toh nggak kok. Nanya, dijawab, dipraktekin, diajarin gitu. Ya nggak sih? Iya. Mesti jangan begitu. Kalau mau begitu mending ketemu. Kalau kita langsung nge-trip bareng, hunting bareng, atau ketemu sama fotografer di lapangan seperti kita liputan misalkan, liputan wedding, oh kamera dia keren nih. Kayaknya keren nih, kita tanya, Mas kameranya apa? Katanya gitu kan. Kalau tanya, oh bagus nih, lensanya apa? Lihat, boleh coba? Coba boleh. Kita tanya. Nah, di situ kita menanya. Jangan kita nanya di grup. Iya, benar. Grup tuh hanya untuk kita review foto kita sebenarnya. Setuju kok, karena kan kalau aku ngelihat ya keterampilan fotografi ini bukan yang secara teori doang loh, memang harus ada prakteknya. Dan kalau kita mau praktek, memang benar kayak Koko bilang, ikut nge-treat. Kalau misalkan lebih suka yang street fotografi ya, nge-treat bareng gitu. Atau misalkan kalian suka dengan wedding fotografi ya, ketika kalian ada di acara wedding, coba tanya ke fotografernya gitu. Maksudnya, iya benar kameranya kayak apa. Terus kan kalau kita bilang lagi foto di dalam studio gitu kan, banyak peralatan lain ya kok selain kamera. Itu juga kita perlu tahu fungsi masing-masing dari alat-alat itu berarti kan? Iya, dipelajari deh. Misalkan kalau kita lagi, misalkan taruhlah, aduh pengen potret wedding nih, gitu kan. Jangan mikir duitnya dulu. Memang duitnya menggiurkan. Emang sangat duitnya besar di situ. Tapi pertama kita mesti coba deh. Saya ikutan, tapi saya nggak dibayar. Banyak kok yang begitu. Yang belajar itu banyak di wedding. Termasuk saya juga gitu dulu. Jadi saya ikutan deh. Pengen tahu gimana sih potret wedding. Dulu pertama kali tahun 2000-an. Nah itu berasa capeknya iya, keselnya ada, dimarahin orang iya. Nah di situ tantangan. Jadi attitude kita diajar di situ. Yang penting fotografer satu sih. Yang penting attitude dulu. Iya. Benar. Dimanapun mau street juga sama, dimanapun sama. Kalau attitude itu nggak benar, nanti kita akan dicap sebagai fotografer yang dadakan. Dia cuma nyari uang doang, nggak nyari kreativitas. Benar. Iya, serius. Ya, aku setuju. Karena jangan sampai tuh kita dicapnya, iya, fotografer cuma nyari duit doang ibaratnya gitu. Foto,
nggak peduliin kualitasnya kayak apa, cuma yang penting ada deh fotonya gitu kan. Dan memang beda sih kok, karena kalau aku ngeliat juga kadang ya hasil-hasil foto orang, ada tuh yang ketika kita lihat fotonya tuh kayak kita tuh tahu, kayak kita tuh kayak masuk ke dalam fotonya, dan kita tuh kayak bisa ngebayangin dari sudut pandang si fotografernya gitu. Ketika dia ngambil foto ini tuh apa sih gitu. Beda ada juga kan foto-foto yang cuma kayak ya sambil lalu mungkin ya, kayak cuma asal jepret 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 gitu. Cuma pas kita lihat fotonya juga gini doang gitu loh. Kadang juga aku ngeliat suka ada yang kayak gitu. Memang beda sih ya kok, maksudnya ya itu ya, kita ngomongnya juga masalah passion kali ya. Kalau foto itu bukan cuma yang sekedar hobi tapi pengen banget jadi duit kayak Koko bilang, teriming-imingin duit gede gitu, tapi kita juga harus tahu nih passion gue apa bukan gitu. Karena apalagi kalau kayak Koko bilang, fotografinya bukan cuma kita dinikmati sendiri, tapi udah punya klien kan kita punya tanggung jawab juga ya kok, maksudnya untuk menghasilkan foto sesuai dengan yang si kliennya harapkan gitu kan. Kita udah dibayar ibaratnya kan gitu kan. Iya, karena gini aja kalau street fotografi, balik lagi nih ya, kita dibayar sama like di IG. Betul. Terus kita dibayar sama appreciate mereka. Mereka kadang upload foto kita ke story mereka. Oh keren nih, gitu kan. Nah, mereka tuh klien kita. Ya kan? Semua tuh klien kita. Karena klien kita itu yang mantau kita tiap hari. Benar. Lu ngupload apa sih? Gitu kan, di IG lu ada apa? Nggak ngupload sehari aja lu kemana? Gitu kan, ada yang begitu. Nah, kayak ini juga, apa namanya, subjek kita di lapangan, subjek kita di street, itu ada partner kita, bukan objek. Betul, benar. Nah itu. Benar. Nah jadi kalau kayak di bayaran juga, kayak misalkan kita wedding, wedding bayaran kita uang, tapi kita juga jangan lupa kita dibayar dengan portfolio. Yang akan kita simpan, yang akan kita pakai di media sosial, nawarin ke orang, nyambung hidup kita, gitu kan. Yang penting passion sih, nggak ada lagi. Kalau sistemnya cuma cari uang, banyak kok orang yang double profesi. Iya. Contohnya Dokter Tompi, dia seorang musisi, seorang dokter, dan fotografer juga, profesional semua lagi. Iya. Gitu kan. Ada teman saya juga dokter banyak yang jadi fotografer jalanan, banyak. Ada arsitek juga ada, arsitek. Ada yang cuman kerjanya ya jadi kadang di toko juga, istilahnya dia jadi kepala toko, store manager, tapi dia suka untuk jadi fotografer jalanan. Dan menekuni ya kok, bukan cuma sekedar suka jadinya. Iya, dan mereka tertariknya benar-benar kayak magnet, sampai nggak bisa lepas. Kadang-kadang tuh kayak besok nih, besok mau hunting bareng, banyak yang ikut. Sampai kadang-kadang kita nggak bisa nahan, tapi kan karena kita nggak mau kebanyakan juga ya. Kalau kebanyakan hunting juga kan repot. Iya, benar-benar. Nggak dapet momen. Benar sih, tapi kan aku juga pernah beberapa kali ikut hunting foto ya kok, yang sama grup sebelah gitu kan. Pada saat hunting sih serunya memang gitu. Dan itu tuh salah satu, menurut aku ya, salah satu cara yang kita bisa buat belajar satu sama lain sih. Jadi kan kita kadang memoto objek yang sama, tapi bisa jadi aku, teman-temanku yang lain hasilnya tuh beda. Dan gitu kita belajar gitu, kayak, lu kok bisa fotonya bagus ya, kayak hidup banget gitu. Padahal mungkin sama-sama menggunakan handphone gitu kan. Kok lu bisa bagus banget, gimana cara ngambilnya? Oh, nanti mereka ngajarin tuh, ya ngambil lu di sebelah sini ya. Atau misalkan kameranya diginiin ya handphonenya gitu. Jadi memang itu salah satu, kalau misalkan kita hunting foto bareng, itu sih, itu benar-benar yang praktek sambil belajar ya di situ. Iya, benar. Yang paling intinya sih begitu. Praktek sambil belajar, dan juga kadang kita kan jadi kenal sama teman. Udah gitu kita jadi sharing masalah gear, tapi jangan kebanyakan juga. Sharing masalah gear juga kalau kebanyakan orang juga bisa enak juga gitu. Karena kok yang ngomong gear mulu sih gitu kan. Pengennya ilmu gitu, ya udah ilmu. Kadang kita, kalau yang humble pasti akan bagi ilmunya sambil jalan, sambil dilihat IG-nya, kalau orang nanya kita jawab. Tuh. Kadang kan ada juga yang udah nyetrika aja udah. Sendiri aja. Nggak peduli orang lain. Diem aja gitu. Tapi gini juga, bro. Kadang ada yang di wedding juga, mereka anak-anak muda sekarang, lebih, kalau yang urusannya udah mikirin ke depan,
mikirin ke hasil nantinya kayak sekarang nih. Kalau boleh dibilang, sorry jadi nyebutin kayak Imagenik di Bogor, itu bagus banget. Hasil karya mereka bagus. Mereka mikirin untuk portfolio ke depannya. Gitu. Jadi mereka tahu orang butuhnya apa. Dan mereka berani di-endorse di mana-mana. Branding endorse artis juga. Gitu. Kalau yang sepengetahuan saya ya. Karena mereka tuh jualannya bagus lah. Nah, ada yang sekarang juga jasa wedding gitu, jasa foto wedding juga sama. Kadang cuman gimana mereka. Pernah turun bareng sama anak-anak muda, belum tua juga sih. Ini baru 40-an. Maksudnya mereka di bawah dan mereka belum menikah juga. Nah, foto mereka kebanyakan bukan liputan. Jadi foto mereka balik lagi ke art. Mereka sukanya seperti ini. Misalkan sukanya blur-blur nih, ya udah blur semua fotonya. Sampai WO-nya sampai nanya, Rick, ini bener foto liputan? Ya itu gaya mereka. Iya, benar. Makanya mereka hire gua, saya bilang. Karena mereka maunya seperti ini. Jadi gua cari yang aman. Gua yang amannya semua. Mereka yang benar-benar art. Iya. Dan ya, benar. Itu mereka upload sampai kadang-kadang WO-nya nggak nanya, ini diupload bener, nggak salah. Ya emang mereka kayaknya gitu udah gitu kan. Pengantinnya suka ya udah bayar, mereka bayar gitu kok. Iya, benar. Benar. Nah itu. Jadi kadang-kadang punya ciri khas sendiri ya kok masing-masing fotografer jadinya ya. Iya. Makanya itu nggak bisa dibilang kita fotografer tuh, wah genrenya mesti gini. Contoh seperti kata Om Dodi Asmawardi ada di Facebook, ada di IG juga. Dia fotografer hebat itu. Dia bilang mixang itu bukan genre. Tahu kan mixang? Jadi mixang itu ada dimanapun. Di setiap foto wedding, kayak street, kayak liputan, pasti ada mixang di situ. Nah kita mesti perdalami mixang itu apa. Ya, jadi bukan genre. Kalau genre kayak still life, produk, street, liputan, potret, potret BW, potret color, nah itu semua udah genre masing-masing. Mau landscape, arsitektur. Ya, benar-benar. Cuma mungkin enaknya kalau misalkan kita punya genre tertentu yang kita perdalam tuh, jadi orang juga tahu, kayak misalkan Koko gitu ya, misalkan Koko kan di wedding photographer, jadi orang tahu, oh iya nih gue kalau butuh wedding photographer bisa nyarinya Ricky gitu kan, atau mungkin kayak tadi ada yang sukanya foto-fotonya landscape gitu kan, mungkin kalau misalkan lagi ada pameran foto apa yang butuh hasil karya fotografer, bisa pakai dia, enaknya punya ciri khas tersendiri kan mungkin ke sana kali ya kalau larinya ya. Iya. Yang jelas kalau untuk fotografer liputan, dia sih harus bisa memperbaharui style ya, dan mengikuti era. Jadi eranya mau seperti apa? Misalkan era sekarang Korea-Koreaan, ya udah seperti Korea semua, semuanya warna-warni atau putih atau krem atau hitam sekalian, dark mode sekalian. Nah, kalau untuk wedding biasanya begitu. Kalau untuk liputan, yang penting attitude, datang tepat waktu, itu di semua waktu, di semuanya sih. Yang pasti sih untuk liputan sih itu, karena kantor, meeting, yang sekarang belum mulai lagi nih, karena masa pandemi, selama 6 bulan kosong udah, kayak gitu-gitu. Nah, kecuali kalau misalkan street, kalau street beda lagi. Itu genre yang menurut Koko nih, nggak ada eranya. Jadi kapanpun bisa. Lihat deh, foto zaman dulu masih diaplikasikan ke zaman sekarang. Gaya fotonya. Kayak sekarang kalau dia tahu Vivian Maier, Robert Capa gitu. Apa ya? Itu namanya lah. Kurang lebih Vivian Maier. Yang pasti Vivian Maier. Dia seorang babysitter yang dikasih kamera sama tuannya. Itu kan yang punya kamera unik. Sampai sekarang orang masih pakai Rolleiflex seperti itu, masih pakai. Nah, mereka itu dia hasil fotonya bagus. Bagus dan bisa menyentuh hati orang gitu kan. Nah, sampai sekarang ilmu-ilmu dia yang zaman dulu masih direview orang sampai sekarang. Dan masih diikutin orang. Iya, karyanya abadi ya berarti foto itu. Iya. Nah, iya, itu fungsinya kita review hasil karya orang yang udah ternama,
Bahkan yang belum ternama, asalkan dia hasilnya bagus, bisa jadi ternama juga. Kita mesti ikutin bukan stylenya kita aplikasikan langsung ke foto kita, tapi kita mesti kita ulik lagi, kita tambahin bumbu dari kita sendiri. Oh, gue sukanya begini nih, angle bawah, ya udah fotonya bawah semua, gitu kan. Oh, gue sukanya angle atas, ya udah main drone aja, gitu kan. Seperti itu sih. Benar-benar. Ya, mudah-mudahan sih kalau teman-teman yang join gitu ya, ataupun nanti nonton di video ini, mereka jadi lebih terbuka wawasan. Maksudnya, kita kalau ngomongin fotografi itu bukan cuma sekedar jepret, tapi kalau emang kita merasa punya passion di sana, dan ini menjadi hobi yang ingin kita perdalami tuh, sebenarnya jangka panjangnya tuh bisa banget nih untuk jadikan sebuah profesi gitu ya. Walaupun bukan profesi utama kali ya, kok. Maksudnya kayak tadi kan, banyak banget yang orang-orang yang Koko kenal dan Koko sebutkan, jobnya sebenarnya dia profesinya banyak gitu. Cuma memang karena dari sisi hobinya juga jadi itu ditekuni, bisa lah jadi fotografer juga gitu ya. Oke. Nah kok sebelum kita lanjut kembali, ini mungkin kan tadi untuk terkait dengan info-infonya udah nih. Ada nggak sih contoh-contoh foto yang Koko bisa sharekan gitu misalkan, dan Koko nanti bisa mungkin dibedah kayak, nih kalau contoh foto kayak gini tuh ngambilnya pakai tekniknya seperti ini loh, gitu-gitu. Mungkin nggak banyak, beberapa aja kali ya kok ya. Maksudnya biar yang nanti yang kalau pada nonton juga bisa lihat gitu. Ya, mulai dari yang wedding atau street atau yang liputan stage ada juga sih. Oh, masing-masing satu kali kok. Wedding kayak apa? Satu ya. Street kayak apa? Kita lihat dari bentar. Ini deh contohnya. Sebenarnya tuh kalau misalkan foto kayak lagi wedding gini malah jadi berat nggak sih kok? Maksudnya apakah ada beban-beban tersendiri? Karena kan ini ibaratnya kan momen yang sekali seumur hidup ya kok. Maksudnya kan setiap detik tuh kayak, apalagi kalau untuk pengantinnya tuh kayak berharga gitu loh. Jadi sebenarnya momen ini kita sih mesti punya feeling dulu. Dan kita mesti pelajarin, maka itu tadi kita mesti tahu sebelum kita dibayar, kita praktis dulu. Oh, kita mau ngambil fotonya nih misalkan kayak begini. Dulu pernah ikut loh sama orang ini, liputannya begini. Nah, itu kita pelajari terus. Nggak pernah berhenti belajar kan hidup kita nih ya. Yang penting kita pengen tahu, bisa nggak sih kita seperti mereka gitu. Kok ngambil begini aja nih, ngambil foto ini aja. Ini butuh sampai berapa lama dan belajarnya, gitu kan? Karena gini, foto ini diambil nggak sekali jepret. Kita pakai continuous nih. Ya, nah continuous ini kita untuk dapetin apa? Dapetin ekspresi si pengantin. Balon ini jangan sampai ngapung dulu semuanya. Ekspresi mereka pas teriak, pas si burungnya juga pas terbang. Nah, seperti itu sih. Modelnya seperti itu yang kita bisa ambil karena kita butuh kejelian ngambil momen untuk wedding. Betul. Supaya jangan sampai kelewat, jangan sampai kita bablas, akhirnya kita nggak moto sama sekali. Iya, gitu kan? benar. Iya. Karena kan momennya ya memang sih dalam waktu 1 jam sampai 1,5 jam itu, tapi kan cepet ya kok. Maksudnya kayak misalkan lagi di gereja, misalkan kayak ini nih, lagi sungkem ke orang tua kan tuh cepet gitu ya. Jadi kan nggak mungkin dong kita belum dapat foto, diulang lagi dong gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti itu ya nggak mungkin kita bisa ulang lagi. Nah, udah kelewat banget. Nggak mungkin kita ngulang kesekian kali gitu kan. Betul. Nah, seperti ini. Kita udah mesti benar-benar berani tampil ke depan. Banyak yang nggak bisa begini. Kalau saya perhatiin banyak yang nggak bisa begini. Karena saya pernah jadi orang video juga kan lo ya. Jadi pernah jadi orang video, pernah tahu dong video orang tuh, video kayak gimana sih orang-orang fotografer sekarang gitu kan. Ternyata fotografer sekarang kok nggak berani, padahal si Romo ini nggak ngasih warning, lu mundur, lu nggak boleh foto, enggak, sama sekali enggak. Romo ini mengizinkan, bahkan Romo ini kau kenal baik banget, dan dia emang mengizinkan
oke, foto, asal jangan berisik, jangan sampai Jangan mengganggu ganggu. kekusukan mereka saat diberkati ini, gitu kan. Nah, Mm-mm. ini sih yang paling penting. Jadi Mm-mm. mental kita sangat diperhatikan di sini untuk bisa Mm-mm. maju ke depan, ngambil momen dan dapat dan terus mundur lagi. Mm-mm. Bukan harus standby di sana selama kita belum dapat, nggak bisa juga. Benar. Bisa marah juga, yang lain Yang sekeliling nonton, kita bisa marah. iya benar, yang nonton ketutupan sama kita. Nah, Ya. itu. Apalagi kalau udah timnya banyak, misalkan ada timnya ada 10 orang, ya kan kasihan yang orang bapak, orang tuanya kan. Mau ngeliat juga susah. Gitu kan, seperti Benar, itu. benar. Iya, menarik sih. Oke, ini yang pas di ini ya kok di gereja ya. Kalau ada yang Di gereja. streetnya nggak kok, contoh street yang bisa dilihat biar Street ada. mungkin nanti yang nonton bisa ngeliat bedanya kan kalau momen kayak gitu kan benar kok bilang kita harus pelajari dulu. Apalagi kan kalau kita lagi bilang setiap agama itu kan kadang punya prosesinya berbeda-beda. Mungkin kita harus tahu Ya, kali ya kapan sih momennya bagian yang memang kita harus foto banget dapetin fotonya dan kapan yang oh ini mah masih cuma sekedar nyanyi gitu-gitu atau misalkan masih sekedar baca doa gitu kali ya. ya. Sebenarnya kalau wedding sih udah kelihatan ya, dia fotonya itu aja. Itu kan sama dimanapun, wedding tradisional pun, wedding internasional, maupun agama Buddha atau Hindu, semua sama. Kalau kita udah sering, akan kita lihat, oh gini, udah apa, nanti kita ke sini, nanti kita ke situ. Udah kayak main catur. Benar. Jadi udah ada jalannya semua. Benar, Tinggal benar. gimana kita mau aplikasiin lagi gitu kan. Betul. Nah, kalau untuk streetnya, seperti ini contohnya. Nah, ini dia. Oh Nah, my muncul God, ya. langsung dilihat badan orang. Oke. Nah, ini foto ini sampai dipakai sama pihak dari teman saya di Mega Suara. Dipakai untuk YouTube-nya, konten YouTube-nya. Bro, foto lu gue pakai di depan ya untuk ini cover. Oh, silakan. Karena ini gue suka banget. Ini sebenarnya foto ini si bapak ini nggak mau difoto. Pertama kali difoto nyingkir. Dia lagi ngangkutin tepung gitu kan, tepung di Lawang Seketeng. Nah, pas kebetulan aku lagi di bawah, mau motret ke sebelah kiri itu, yang dia lihat itu orang lagi benahin karung tepung, turun dari mobil ke bawah. Nah, dia belum kebagian nih ngambilnya. Nah, pas saat dia lagi bengong, ini Candid ya. momen enak banget, dan angle dari bawah, bener-bener kelihatan kan, tekstur capeknya dia, keringatnya dia di sini. Benar. Ya kan, keringatnya dia, rasa muka capeknya, terus dia megang untuk angkat karungnya ini, dan benar-benar kelihatan tekstur laki-laki banget gitu kan. Nah, itu yang kita ambil di street. Seperti itu, yang momen-momen yang spontan loh. Ya, betul. Jadi nggak bisa, kayak saya konsep di street nggak bisa. Banyak yang konsep di street, banyak banget. Kamu balik sana dong, saya foto. Aduh, ada juga saatnya gitu, ada, tapi nggak setiap hari begitu deh. Kayaknya nggak mungkin ya kalau saya. Benar. Karena saya tujuannya ngerekam momen, bukannya mau bikin momen. Benar, Gitu loh. benar, setuju kok. Karena justru aku tuh ngelihatnya street fotografi tuh agak beda dibandingkan fotografi yang lain, karena tuh kita fotonya tuh bener-bener saat itu juga gitu. Itu yang kita capture tuh kayak gini gitu kan. Di saat dia nggak sadar, tapi itu kondisi real jadinya, bukan yang dibuat-buat nanti kayak model kan beda ya. Gaya dong kayak gini, gaya dong kayak gini. Tapi ini tuh yang kayak real. Jadi ketika kayak Koko bilang, ketika orang lihat foto ini, itu bisa ngelihat oh ya nih capeknya nih orang tuh kayak apa sih yang dia lakukan gitu sebenarnya. Itu mungkin yang bisa didapetin dari street fotografi ya. Iya, yang bisa dapetin itu aja. Dan yang paling penting, momen spontan itu nggak boleh lupa. Kita keluar dari rumah kita, ada suatu momen, itu udah street fotografi kita di situ. Ibu-ibu jatuhin barangnya, atau anak kecil jatuh, atau anak kecil naik sepeda dengan muka tegangnya gitu kan, itu udah kita bisa tangkap itu semua gitu loh. Bahkan burung lewat di atas saja kita bisa ambil, oh itu street kita, itu foto street kita. Betul. Itu menarik sih. Mungkin untuk teman-teman yang baru banget pengen belajar foto, mungkin ya paling gampang ya kok, daripada bayar model mahal, ya udah yang di sekeliling kita aja kita foto. Apalagi kan kalau sekarang kan lagi pandemi gini kan, mungkin ya dari rumah kita aja kali ya, anggota rumah kita gitu kan. Cuma yang kita latih adalah kemampuan kita untuk mengambil momen-momen itu. Kayak misalkan di rumah kita gitu, kayak kok misalnya ada anaknya, anak lagi belajar kayak, atau istri lagi masak gitu kan. Maksudnya momen yang sehari-hari aja. Kegiatan sehari-hari. Iya, benar. Setuju. Oke.
Ini udah, yang liputan ada lagi nggak kok? Liputan, bentar ya. Gila, luar biasa loh, foto gini bisa langsung masuk ke Mega Suara loh. Liputannya, ya keluar nggak? Oh, Inul Daratista. Ya. Wow. Ini foto stage di Sentul International Convention Center. Kebetulan berapa tahun lalu selama 3 tahunan jadi official building management dia untuk mengabadikan momen-momen seperti ini untuk disetor ke mereka. Wow, ya aku tahu artis suka hire memang fotografer untuk kayak activity-nya mereka tuh di capture di foto sih. Iya, ini betul. foto Instagram banget nih. Ini lagi acaranya Baekang TNI, perbekalan Angkatan Darat ya, Baekang. Wow. Jadi mereka hire si Inul Daratista ini sama siapa lagi berapa artis, lumayan banyak gitu. Dan momen ini kok aku mesti naik ke panggung. Iya, kalau nggak kan dari bawah mah susah kok dapetnya cuma Inulnya doang. Tapi kayak ini nih, lihat deh, ada orang yang pakai kacamata senyum gitu loh pas ngeliat Inul. Iya. Tuh sama yang di bawahnya gitu loh. Apalagi di sini kan, mereka antusias banget pengen pegang si Inulnya gitu kan. Nah, ini cerita ini emang fotonya bercerita banget sih, karena Inul ini sangat suka dengan pentas dan dia orang supel banget. Dia mau berceria dengan para penontonnya, siapapun itu. Ya. Mau bau, mau wangi, dia samperin sama dia. Benar. Itu hebatnya dia. Benar. Iya, tapi kok kalau dilihat tuh tadi anak berarti sekarang ikutan foto juga ya? Iya, dia terbentuk dengan sendirinya. Ya karena mungkin ngeliat papanya juga foto-foto mulu, jadi dia ngikut kali ya? Dia mulai 2016 ya, baru sih. Itu pertama kali bilang gitu, Pak mau ikut foto gitu, atau memang dari Koko yang udah ngajarin untuk foto? Enggak, jadi dia coba-coba sendiri, coba-coba dari kamera yang udah ada, dicoba-coba. Ini besok pakai ya, kata gitu. Ya udah, pakai aja. Saya bilang. Udah dia mulai terjunnya langsung ke street soalnya. Terus kebetulan Koko lagi seneng join sama anak-anak street kan. Saat itu kan Koko baru 2014, sedangkan 2 tahun berjalan terus dia ikut langsung Cap Gome. Cap Gome itu kan rame. Ya, banyak momen, banyak interaksi, banyak banget teman-teman juga di situ. Jadi dia bilang, oh fun ya, kata dia. Ya udah ikutin. Sampai sekarang masih. Menurun sih itu hobi yang menurun kepada anak loh. Makanya besok nih, rencana besok mau ada liputan, mau diliput sama Mega Suara untuk bikin konten, tapi belum tahu nih jadi apa enggak di Pasar Anyar sih. Oh, oke. Seru ya. Nah, tadi juga kan kita sempat ngomong ya sebelum kita join di Zoom ini lagi kok. Maksudnya, berarti kan Koko sekarang ikut beberapa komunitas berarti ya. Salah satunya kan komunitas street yang ada di Bogor gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman nanti ada yang nonton gitu dan mereka tertarik nih, pengen ikutan juga nih untuk sesekali ikut street fotografi pas lagi ada di Bogor, itu caranya gimana kok? Paling pantau IG aja ya. Pantau IG-nya Koko sendiri, sama pantau juga kadang-kadang kalau misalkan mau ikut join di grup boleh. Grup kita ada teman Fuji, ini kayak gini logonya, teman Fuji. Ada juga Geo Nusantara, Koko salah satu tim kreatif di situ. Untuk admin, teman Fuji admin di Facebook. Kalau admin di IG lain lagi, karena kita bagi-bagi platformnya. Terus ada juga street Sabtu pagi, itu dari kumpulan teman-teman aja. Gitu. Ya, terus ada lagi Kamis Motret. Nah, itu bisa kita join di grup-grup. Kamis Motret ada di Facebook, ada di IG. Teman Fuji ada di Facebook, ada di IG. Kalau SSI cuman ada di IG sama di WhatsApp. Tapi kalau misalkan mau join bisa panggil kita, WhatsApp-nya apa ya? Gitu.
Oke. Berarti maksudnya kalaupun teman-teman ada yang mau join gitu, nanti tinggal lihat Instagramnya kan beberapa udah Koko sebutin ya. Jadi mereka tinggal lihat aja, atau teman-teman yang mau bingung nih, aduh nama IG-nya apa sih tadi banyak yang disebutin, lihat aja nih namanya Ko Ricky tuh Ricky Motret Jalanan. Nanti dari situ teman-teman bisa lihat gitu postingannya Ko Ricky. Kalau misalkan dia ada event nyetrit bareng gitu, mungkin nanti kalian bisa ikut. Dan jangan lupa protokol kesehatannya tetap berlaku ya kok ya, tetap pakai masker dan tetap jaga jarak. sampai lupa. Gitu. Ya kan gitu, yang penting sih kalau misalkan emang mau nanya-nanya masalah grup, masalah street bareng, bisa ke DM juga sih, DM di IG bisa kok. Nanti kalau misalkan bener serius pengen join grupnya, bisa diarahin ke WA grup gitu nantinya ya kok. Iya. Oke, sip. Kita lanjut lagi ke foto yang tadi kok. Tadi kan Koko udah sempet share untuk foto liputan ya, yang kita sudah bahas. Iya. Nah, ada nggak foto lain yang menurut Koko menarik, yang Koko mau tunjukin ke kita nih? Nanti juga Koko bisa jelasin nih cara ngambil fotonya tuh kayak apa. Ada beberapa. Nikmati aja alurnya, seperti kita menikmati menikmati kerjaan-kerjaan yang ada gitu kan. Kita nikmatin aja sih loh. Kita nggak bisa bilang, oh ini keren nih, oh ini enak, ini foto di sini enak, nggak bisa juga. Foto wedding, oke, duitnya ada gitu kan. Untuk foto misalkan untuk foto stage, oh sangat menantang dulu. Sekarang susah, foto set udah nggak ada stage sekarang, susah. Udah nggak ada konser, semuanya online kok soalnya. Semuanya online, virtual. Sebentar ya, saya cari dulu nih fotonya. Ya. Yang agak-agak sulit. Tapi kalau kita ngomongin street fotografi gitu, malah jadinya ya ini nih, contoh-contoh Koko yang lagi ditunjukin gitu foto-fotonya. Bisa jalanannya, kendaraannya, orangnya, kendaraan umum gitu bahkan kan. Sebenarnya kalau tantangan kebanyakan saya banyak belajar di street. Jujur, jadi banyak belajar di street karena apa? Karena street itu mempelajari ilmu-ilmu fotografi semuanya, hampir semuanya, cahaya, kayak bidang-bidang, arsitektur segala macam, dan slow speed, high key segala macam. Kalau di wedding ya gitu-gitu aja, kecuali mungkin kita prewed yang benar-benar kita prewed di luar negeri, beda lah tantangannya. Tantangannya beda lagi, gitu kan. Nah, seperti ini contoh satu ya. Kita lihat yang ini. Ini foto, ini keberuntungan aja. Kita udah konsep, tapi tetap ini keberuntungan. Oke. Ini gereja kamu, Glo. Iya benar. Kalau aku bilangnya ini becek gram. Ya, betul. Banyak bilang becek gram, banyak bilang foto kuno. Karena orang pasti belajar foto ngelihat genangan. Kalau orang street foto pertama kali nyetrit, pasti yang dilihat genangan. Udah pasti orang pengennya refleksi, keren. Benar. Puter-puter keren. Nah, ini angkot nggak lagi berhenti, kok. Lagi jalan. Ini lagi jalan. Ini foto ini gimana hoki kita sebenarnya. Semua kalau orang yang percaya hoki pasti akan bilang, wah hoki bener ada. Ada juga yang bilang, hoki nggak ada. Hoki mah cuman gimana orang aja, orang nggak ada keberuntungan, semua udah ada takdirnya. Tapi kalau kayak gini kita nggak bisa takdir tuh angkot berhenti di situ, lewat di situ nggak bisa. Semua kita atur dengan feeling kita. Saya mau ambil di sini ada genangan cuma sedikit, nggak ada lagi, di sekitar udah kering semua. Ya apa yang mau diambil ya? Gereja doang kayaknya percuma, salib doang itu di atas. Ya kan udah biasa lah, gereja kuning, teksturnya kuning, udah gitu dengan air yang segini-gininya. Ini depan CT Elektronik saya ngambilnya. Iya, aku kebayang ya kan? Posisinya di mana. Nah, ini pas banget, jalan udah sepi, wah nggak ada yang lewat. Saya udah bilang udah hopeless. Sama Daniel ini foto di depan. Saya bilang ini udah hopeless nih, ini nggak mungkin dapat apa-apa, udah paling gereja doang deh, sama di bawahnya kosong. Ternyata pas dia lewat, dan dia lewatnya pelan. Oh iya, nggak kenceng, set, pelan, karena kosong kan, dia nyari, ya saya jepret, dapet lah ini. Iya. Dan orang yang tahu ini paling, kalau orang yang tahu ini GSJA. Satu, kalau yang orang tahu. Kalau tahu lagi di trotoar, ngomongnya gitu kan? Iya.
ini pasti bekas hujan, atau disiram airnya. Benar. Oh, kalau saya nggak pernah bawa air begitu, nggak pernah. Emang orang bule ngasih contoh YouTube, siram aja kita foto. Kayaknya, aduh konsep banget, nggak suka gitu. Nah terus ini pasti kalau orang bilang, ini di Bogor nih, angkot Bogor hijau. Ya itu, makanya saya bilang ini rekam Bogor. Benar. Iya, karena belum tentu angkot ini bakal lewat lagi 10 tahun ke depan. Iya benar sih, belum tentu masih ada angkot 10 tahun ke depan kok. Nah, iya, betul. Dan belum tentu juga bentuk gerejanya masih seperti itu. Iya. Oke. Kok hal yang menarik sebenarnya dari foto pertama sih yang tadi Koko tunjukin, yang tadi gambar yang di lawang sketeng itu loh. Di situ kan maksudnya gini, kan Koko sempat bilang si orang itu tuh pas mau difoto kan menolak gitu loh. Betul. Kan kalau kita ngomongin sales fotografi kan kita kita kan pengennya hal yang benar-benar sifatnya tuh spontan, yang ada di lapangan, yang terjadi di sekitar kita, apa itu yang kita abadikan gitu. Gimana sih kok tekniknya, maksudnya biar kan kadang orang ada yang sadar kamera kan, soalnya begitu kita tahu nih udah kamera ya kan kelihatan banget. Kalau handphone aku masih bisa candid lah, tapi kalau misalkan kamera kan kelihatan banget ketika kita mau ngambil fotonya kan. Nah itu kan pasti ada perilaku yang akhirnya tuh dari objek yang kita foto tuh kayak tadi tuh dia enak lagi ketawa kayak sumringah, cuma kan kita nggak sempet foto gitu. Nah itu tuh gimana caranya kok biar kita bisa dapetin itu lagi gitu, ditungguin atau gimana? Kalau foto potret street itu sebenarnya nggak bisa kita nungguin. Tetap jadinya kita mesti motret pakai feeling. Feeling itu gimana? Feeling itu kita mesti benar-benar tahu kapan orang ini akan bergerak dan kemana orang ini akan bergerak kemana. Kalau perlu kita pakai teknik foto. Teknik foto gini, tekniknya cuma satu, nyolong momen. Ya, nyolong momen. Contohnya, bentar, di sini ada, ini agak lemot, sorry ya. Apa kok ini soalnya kalau di share konten emang pasti gini, karena kan size-nya juga gede tuh foto-fotonya. Iya, betul. Size-nya gede-gede. Foto ini, udah kelihatan? Kelihatan. Ya. Ini orang lagi ngaca. Upil. Nah, sebenarnya emang saya nggak sengaja foto ini. Di angkot itu tadi lagi berhenti ngitung duit. Supirnya. Saya foto apa ya keliling di depan pasar Bogor ini. Pas dekat tanjakan yang mau ke parkiran atas, saya foto apa ya? Genangan udah tadi dapat, udah orang angkut masker udah. Ini apa ya? Ini angkot depan berhenti nggak jalan-jalan. Tiba-tiba nih ada orang dua jalan ini, yang ini orang dua nyebrang ini. Pandangannya saya nggak tahu pandangan kemana. Yang penting saya fokus sebenarnya ke orang yang ngupil ini. Ini unik. Dia diangkut dengan santainya, supirnya ngitung duit, dia ngupil. Mobilnya mengaca lagi. Mobil sampai ngaca, nggak tahu ya. Dia upilin, maksudnya upilnya gede apa enggak gitu, apa di mana gitu, kita nggak tahu kan ya. Iya. Ini pas mau jalan. Karena gimana kelihatan pas mau jalan, supir ini udah mandang ke depan. Tadi dia ngitung duit. Tadi masih megang duit. Di tangan sebelah sana masih ada duitnya. Tangan ini. Nah, si orang ini, kalau angkot ini nggak jalan, nggak mungkin dia lewat sini. Iya. Dia akan ke depan. Iya, betul. Dia akan ke sini. Nah, ini benar-benar saya momen spontan. Di mana kamera sudah saya siapkan di depan dada lah sini. Udah tinggal jepret aja. Nggak tahu itu kamera mau ngambil apa. Urusan nanti post pro kita crop apa enggak, kepake atau enggak, ya udah. Iya, benar. Yang penting kita dapat dulu momennya ini. Iya. Inilah rekaman kita gitu kan. Rekaman spontan, bukannya secara konsep, Pak, diam dulu ya, tolong angkotnya stop dulu ya, saya mau foto. Itu udah bukan lagi, udah itu wartawan, sering begitu. Iya benar. Teman saya banyak yang begitu. Demi dapat fotonya yang bagus, jadi dikondisikan jadinya ya. Iya, kan mereka butuh untuk sharing ke publik. Iya, kalau kita kan dimakan sendiri. Iya, benar. Untuk dinikmati sebagai seni, kan tadi kayak Koko bilang. Iya, betul. Iya. Nah, kalau misalkan tadi kan Koko sempat bilang nih, untuk kita ngambil foto kan akhirnya ya udah yang penting jepret aja dulu gitu kan. Pernah nggak sih kok ada momen di mana mungkin pada saat awal-awal Koko baru mulai menekuni fotografi gitu, di mana nih udah ngambil banyak foto gitu, tapi kok kayaknya bagi kita tuh nggak ada yang bagus gitu. Pernah nggak kok di awal-awal dulu? Pernah. Sampai sekarang pun masih.
Oke. Jadi kalau kita ngambil foto, misalkan kita nge-tweet seharian, kita dapat ratusan foto deh. Nah, nggak nyampe ratusan kali, mungkin cuman kalau kita lagi malas-malas dapat 50 lah gitu. Tapi paling yang kepilih cuma satu. Pernah banget. Sampai sekarang masih seperti itu sampai sekarang. Karena emang nggak bisa dibilang bahwa akan dapat semua gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin dapat semua dengan bagus. Dan itu bisa kita pasti ngebuang file tuh sekitar ratusan sih ada. Ya, ratusan file kita buang ada. Iya, Nggak harus semua dapat sih. Iya, maksudku kayak kan foto kayak tepung-tepung ini, angka tepung nih. Dapat dari 20 file mungkin cuma 3 atau 2. Yang menurut kita udah oke nih, pas gitu ya. Dapat feel-nya juga gitu kali ya. Tapi maksud aku gini, mungkin kan kita kan lagi belajar kan hari ini kan temanya kan belajar motret gitu kok. Maksud aku jangan sampai tuh teman-teman yang baru memulai nih, baru pengen belajar foto gitu. Kayak tadi misalkan ikut nyetrit gitu kan. Udah nih fotonya banyak stoknya. Pas udah pulang gitu kan pasti kita lihat lagi pas udah pulang gitu ya. Kok kayaknya nggak ada yang bagus ya. Maksudnya jangan langsung berkecil hati kali ya. Maksudnya ya kalau misalkan belum dapat foto yang bagus ya coba lagi gitu besokannya karena kan kalau kita ngomongin dari tadi kan motret nggak instan ya kok, bukan yang sekarang nih mutusin mau belajar motret besok udah pasti nih dapat hasilnya tuh yang bagus-bagus mulu kan, enggak berarti ya. Iya, nggak bisa. Jadi kalau street photographer itu pasti akan sabar menunggu momen. Kalau misalkan satu hari dia datang ke, taruhlah orang yang teman saya di Jakarta ada namanya Om Bimo Ponkar. Itu orangnya sabar banget ngambil momen. Jadi kalau misalkan hari ini dia nggak dapat, besok dia balik lagi. Hari ini dia nggak dapat, besok balik lagi. Sampai dapat. Sampai dapat momen yang sesuai dengan selera dia, dengan ciri khas dia, dan bisa diaplikasikan ke IG-nya dia. Seperti itulah. Dan mungkin akan jadi bahan pelajaran seperti ini kalau kita sharing. Kalau kita dibutuhkan dan kita bisa jadi ya berbagi dengan yang lain, tetap berbagilah dengan yang lain. Ini bisa kok kita bisa hasilkan di sini. Tapi ya gitu, kesabaran nomor 1. Betul. Oke. Ini thank you ya kok maksudnya udah sharing ke kita untuk contoh-contoh fotonya juga. Tadi juga udah berbagi mengenai gimana sih tips and triknya untuk foto, terutama kita kalau bilang mungkin untuk yang masih baru-baru mulai, daripada kaliannya itu kayak aku bilang daripada nyawa model mahal, mendingan coba aja dulu street fotografi. Yang penting kalian maksudnya belajar apa ya, karena ya itu kok maksudnya kayak bisa mengcapture momen gitu, dan itu kan detik tuh sepersekian detik tuh berubah gitu ya. Itu gimana caranya kan belajar dulu. Nah, kok ada nggak nih pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman gitu, sekalian bisa jadi closing statement juga untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai foto, dan juga mungkin teman-teman yang memang sudah sering foto gitu, mungkin yang udah kayak aduh, kok gue udah ngerasanya kayak mulai feel-nya udah mulai hilang ya. Kira-kira ada nggak tips yang bisa Koko sampaikan ke mereka? Iya, baru kemarin juga teman saya, Victor Jaya, kemarin dibikin sharing juga sama penggiat foto lain tentang passion. Passion kita dalam fotografi. Sekarang gini, kalau kita setiap hari motret, udah pasti bosannya banyak. Kalau kita sampai titik jenuh, kalau pesan saya sih mendingan kita diam dulu. Jangan kita, udah, saya udah malas motret, kamera jual aja deh. Misalkan ada yang mikir seperti itu. Kamera jual, udah mendingan gua sekarang beli buku deh. Kayaknya buku lebih menarik. Tetap fotografi mesti jadi passion kita kalau kita emang udah di dalamnya. Karena mata kita pun ini udah fotografi. Benar, gitu. Benar. Apa yang kita lihat, itu yang kita rekam, dan itu yang kita ingat. Gitu. Dan sebenarnya kalau untuk teman-teman yang udah mulai jenuh, foto apa lagi ya? Cobain deh genre-genre baru. Contoh misalkan, kemarin street udah bosen dimarahin orang mulu. Udah ketemu sama
bapak-bapak dijutekin juga, fotonya nggak jadi. Begitu masuk ke mall dimarahin orang mall satpam gitu kan. Terus masuk ke kerjaan, misalkan wedding, wah bosan wedding gitu mulu. Pernah ada lain. Kalau nggak dikejar-kejar masalah hasil, dikejar-kejar momen kok nggak dapet sama vendor misalkan. Nah itu sekarang yang penting kita tujuan fotografi kita ya, kita pindah genre dulu aja. Coba-cobalah, coba-coba foto makanan, foto baby, atau foto-foto teman kita, mau foto model juga boleh. Kalau udah berkeluarga, minta izin lah ke istrinya untuk foto model. Karena biasa masalahnya di istri. Ya modelnya kan seksi biasanya. Nah, betul. Kadang-kadang bisa sampai minim kan, gitu kan. Tapi itu pilihan lagi sih. Modelnya mau kayak apa? Ada juga model hijab juga ada. Model yang hijab, model yang seperti buat yang nggak terlalu aneh-aneh lah, agak unik. Misalkan mau cosplay, boleh. Gitu. Atau mau landscape, silakan landscape juga bisa. Cari teman-teman yang bisa landscape. Teman-teman yang pergi ke gunung hanya untuk motretin sunset, nungguin dari malam sampai pagi. Yeah. Tidur cuma di warung kopi. Yeah. Itu banyak, teman saya banyak yang bikin seperti itu. Kemarin ini ada sempat dari toko kamera tertentu dibikin event itu, dan seru juga dengan ceritanya, oh tidur warung kopi, banyak nyamuk gitu misalkan. Ya itu kan keseruan tersendiri. Jadi passion kita digali lagi. Oh nyata motret tuh banyak genrenya ya. Misalkan foto stage, nanti misalkan udah normal semua, foto stage itu asik. Kita nggak usah mikirin macam-macam. Itu udah tersaji depan mata kita. Lampu, warna, momen, orang udah tinggal ngerekam. Nggak harus kita nyari momen lagi. Udah tinggal kita tungguin mau ngambil yang mana. Mau dia mangap, mau dia ngelirik, mau dia joget, ada semua. Betul. Gitu kan. Nah itu. Jadi pesan saya sih cuman passion jangan matilah. Kalau bosan di foto coba ke video. Video di bosan juga coba nge-vlog deh, gitu kan. Siapa tahu bisa jadi orang tukang open box misalkan. Ya kan, ada barang baru di open jual lagi. Beli barang unboxing semua gitu kan. Kalau nggak misalkan mau rekaman game, ya udah jadi gamer saja. Yang penting kita nggak lepas dari passion foto kita ini. Gitu loh. Kita tetap ada di jalur yang benar-benar dunia multimedia lah contohnya ya. Kita suka sama ini, ya udah kita desain grafis. Siapa tahu ada om editin foto, tetapnya foto kan? Iya benar setuju kok. Setuju. Ya, menarik sih apa yang kok Ricky udah sampaikan di hari ini gitu ya. Maksud aku kita nggak cuma berbagi dari segi ya mungkin teknik nggak begitu dalam kita bahas, tapi seenggaknya tuh biar teman-teman juga aware nih apa sih yang mungkin mereka perlukan ketika mereka mau mulai belajar di fotografi ini gitu. Thank you so much ya kok, maksudnya udah menyediakan waktu untuk sharing gitu. Dan di sini tuh ya semoga sih nanti teman-teman yang tidak hanya yang join live di sini ya, tapi nanti pun kan ini kan akan aku save nih untuk videonya dan aku akan posting gitu. Nah semoga juga teman-teman yang nanti nonton itu bisa semakin membuka wawasan mereka juga terkait dengan fotografi dan mungkin menambah apa ya, maksudnya kita kan lagi ngomong pandemi kan orang udah mulai pada bosan ya kok, daripada bosan ya udah cobalah street fotografi yang bisa kita foto dari lingkungan sekitar kita gitu, yang mungkin bisa yaitu ketika kita bosan ya kita bisa mengalihkan ke hal lain dan lebih produktif dan lebih positif jadinya kan gitu ya kok. Nah kalau boleh nggak sedikit sharing satu kali lagi aja? Boleh kok, silahkan. Ini ada foto stage yang menurut saya emang unik. Ini dan besar-besaran. Kali aja ya, bentar ya. Ini. Boleh, nggak apa-apa kok. Slow. Nah ini mereka perform. Nah kayak gini, kita nggak usah mikirin ini loh. Kita nggak usah mikirin lagi. Lightning. Mau dapat apa sih gitu? Iya. Semua dapat kok. Lampu, atraksi di bawah nih orang-orang pakai hati semua. Iya. Semua orang dapat semuanya. Gaya-gayanya. Benar. Ada di sekitarnya. Kayak gini, saya udah nggak banyak edit di foto ini. Iya. Ini foto banyak kan foto editnya tipis banget. Hanya buat ningkatin clarity sama cahaya yang masuk terlalu berlebihan aja. Nah ini atraksi antara si Edik Chandra dengan
penonton. Hmm. Seperti ini kita mesti dapat. Iya. Kalau sebagai penggiat state fotografi. Iya. Nah, kayak gini ada God Bless. Iya. Nah, ini terakhir. Foto ini orang mungkin gimana sih caranya, gitu kan? Tapi ini foto diambil malam. Kita bisa bikin light painting di sini. Ini Tugu Kujang. Kalau mau belajar lebih lanjut, yuk bareng-bareng nih kita nyetir deh. Udah pasti bagus. Kalau malam Bogor itu indah. Iya. Ya, Bogor tuh sepi emang, tapi kalau udah malam tuh Bogor indah. Iya. Kok di tengah itu dia ini nggak sengaja berhenti situ dia. Dia hanya ngobrol dengan temannya ke arah sini dan tinggalin tuh angkot di situ. Saya fotonya pas di situ. Nah, semua itu kan hoki loh. Jadi semua itu kan kayak kebetulan. Iya. Bukan dibilang, kita konsep angkot berhenti, Bang, ke depan nih, gitu. Nggak juga. Iya. Ini momen yang tercapture sih kok. Jadinya bener-bener momen yang mungkin ya kayak Koko bilang, mungkin nggak 2 kali nih ada kegiatan gini lagi gitu kan. Iya, betul. Nggak akan 2 kali terulang seperti ini. Gitu. Kecuali kita konsep ya. Kalau kita konsep, mobilnya kita mobil temen taruh di situ, kita ambil speed light-nya di situ, jadi. Benar. Kalau saya murni semuanya saya ambil spontan, nggak pakai konsep. Dan saya nggak suka konsep. Ya kan lebih alami kok jatuhnya kalau kayak begini gitu loh. Kalau konsep kan memang kelihatan ya, kadang maksudnya dibuat dikondisikan gitu. Tapi ini menarik banget sih foto-foto hasil foto-fotonya ini. Hanya cuma tinggal jari, hati sama mata. Benar. Tapi itu menggunakan banyak indera sih sebenarnya kok. Iya sih. Feeling yang paling penting. Benar. Cuma kan berarti maksudku biar nanti yang nonton pun gitu, kalian juga bisa mendapatkan foto seperti ini. Cuma memang harus banyak belajar gitu, banyak latihan. Ini pun mungkin fotonya juga bisa jadi nih kalau kita baru banget gitu yang belum pernah paham dengan teknik seperti ini juga mungkin akan butuh proses ya kok untuk dapetin angle-nya, momennya gitu kan. Terus kayak tadi ada angkat yang tiba-tiba berhenti gitu, ya luck juga ada, tapi selebihnya ya memang kita harus bisa mulai belajar untuk tekniknya sih. Iya. Bersahabat dengan sekeliling lah. Kalau mau street fotografi. Iya. Betul. Okay. Jangan selfie segala macam gitu ya. Gitu aja. Benar. Aku setuju banget. Mudah-mudahan sih mungkin nanti teman-teman yang nonton gitu yang udah join juga lebih ya itu bisa mendapatkan banyak manfaat lah dari share-nya Ko Riki gitu. Karena dilihat ya, maksudnya dari kita biasanya kan kalau live di Instagram cuma bisa 50 menit, tapi ini kita udah lebih dari 50 menit dan Ko Riki tuh antusias banget untuk menceritakan karena dia tuh senang banget nih untuk membagikan apa yang dia punya gitu. Mungkin nanti next-nya kalau misalkan teman-teman masih ini ketika misalkan aku udah posting ya kok dan misalkan mereka masih ada pertanyaan seputar fotografi, mungkin bisa DM langsung ke Ko Riki, Instagramnya Riki Motret Jalanan, atau kalaupun misalkan ada yang misalkan ada apa ya topik unik lainnya mungkin nanti bersedia ya kok kalau aku minta tolong lagi untuk ngisi lagi siap. Pokoknya siap buat kalian. Semoga teman-teman juga semakin termotivasi gitu. Kalau misalkan kemarin sempat bosen dengan fotografi, biar apinya nyala lagi, kita bisa sama-sama giat lagi untuk foto gitu ya. Thank you. Kamu juga ya. Ya, nanti aku abis ini foto-foto lagi deh. Thank you ya kok, bener sih aku abis denger ini kayak semangat lagi jadinya. Thank you so much ya kok. Selamat malam ya, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Bye.